Nah ini dia bagi teman-teman yang bangun di daerah yang cukup berawa seperti ini. Ini bukan sawah, ini lebih ke rawa ya. Ini biasanya ada resiko-resiko turunnya tanah di bagian dalam pondasi. Jadi biasanya ini mengakibatkan beberapa keramik itu turun. Ini saya kasih contohnya. Ini akan ada dua sampel ya, sebelah kanan dan kiri. Sebenarnya kalau yang sebelah sini nggak ada masalah. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini nggak ada turun ya. Nah ini nggak ada turun sama sekali, normal nggak ada turun karena memang ini waktu itu diinjak-injak oleh truk besar muatan, jadinya tanahnya padat. Tapi yang sebelah sini kita ada kecolongan dalam proses pengurugannya. Kalau teman-teman perhatikan, ini cukup parah menurut aku, ini yang paling parah dari kamar-kamar yang lain. Ini ada selisih turunnya tanah karena kemarin sempat banjir. Dan juga tidak tahu kenapa tanahnya juga ikut turun. Ini risiko yang harus kita tanggung karena kita tidak begitu memperhatikan kepadatan tanah atau density tanahnya seperti apa. Dan juga nggak di diinjak-injak oleh truk. Sebenarnya bisa menggunakan alat yang pressing tanah ya, ada, nanti saya kasih lihat. Tapi kita juga nggak menggunakan itu dan nggak punya ya. Akibatnya ini konsekuensinya seperti ini. Solusinya paling kita akan sedikit bongkar, kemudian kita lihat tunggu beberapa saat apakah dia akan turun lagi, karena di luar itu masih banjir dan masih musim hujan. Waktu itu kita garapnya musim panas ya, musim gak hujan, jadinya nggak kelihatan. Tapi ketika air udah mulai naik, udah mulai banjir seperti itu ya. Nah itu di dalamnya juga terdampak. Kita lihat dari beberapa kamar, dari 18 kamar, sebelah kanan nggak ada masalah, tapi sebelah kiri cukup ada masalah sedikit. Sebelah sini juga ada beberapa yang tuh tanahnya nggak rata, ini berdampak pada keramiknya turun. Nah ini kalau diinjak, kalau kopong, kalau permukaannya nggak rata, ini bisa-bisa pecah ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki bangunan di atas tanah rawa, harap diperhatikan. Ini benar-benar evaluasi yang perlu kita lakukan selama kita pembangunan kos di beberapa tempat. Sebelah sini turun, ini nggak begitu turun, cuman ada beberapa bagian yang juga turun. Nah ini nih turun nih, tapi nggak begitu berdampak sih, tapi udah kerasa. Yang dirasa parah tentu kita bongkar. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, kita biasanya cuma diolesin seperti ini. Tapi kembali lagi ini jangkanya tidak kuat lama menurut aku. Jadi kita akan lihat sampai seberapa tanah ini akan turun. Jadi kita nggak bisa terus renovasi besok renovasi, enggak. Kita harus lihat tanah ini harus turun sampai seberapa baru kita akan renovasi total. Tapi masih bisa dipakai, jadi nggak begitu masalah. Tapi yang sebelah sini aman, ini nggak ada sama sekali turun kalau saya lihat, perhatikan, dan juga rata ya, masih rata, nggak ada masalah, nggak ada penurunan. Kalau kamar atas sih nggak ada masalah ya, karena emang di atas bangunan. Tapi untungnya fondasi sih kuat aja. Yang bermasalah itunya tadi, lantai di bagian tengahnya. Karena memang tanah di sini tuh udah maasin, terus dia berawak gitu. Ini kita nggak sempat nguruk karena memang ini berat banget untuk diuruk. Akan ada banyak sekali truk yang harus menguruk ini ya. Jadi kita nggak mau nguruk ini sementara ini. Kita lihat sampai ke depannya gimana. Makanya biasanya tanah-tanah seperti ini banyak banget yang nggak mau bangun karena biaya pengurukannya cukup tinggi. Iya. Iya betul. Nah ini bahkan nggak pernah habis nih. Ini sumur. Ini tuh sebenarnya cekungan tapi airnya nggak pernah habis. Kita menggunakan air ketika pembangunan. Nah ini prosesnya. Ini kita lihat fondasinya cukup tinggi. Sudah cukup tinggi padahal, cuman ya kita kecolongan. Harapannya teman-teman, bagi teman-teman yang mau bangun di tanah rawa seperti ini harus melalui proses yang cukup panjang
diinjak-injak menggunakan truk atau mesin penginjak tanah ada ya. Semoga membantu.